nggak kenal namanya ITB. Jadi nggak nyampe informasinya ke kami-kami yang di daerah. Tidak hanya kemampuan akademis sih yang kemudian membuka peluang seseorang gitu ya. Yang paling penting juga adalah networking dan kemampuan berkomunikasi. Baik itu secara tertulis maupun secara verbal. Oke, congratulations kamu keterima untuk studi Master of Science di NTNU. Kamu juga akan mendapatkan beasiswa kuota program. Everything should start from home. Termasuk nilai-nilai pendidikan, menanamkan nilai-nilai positif terhadap anak, itu sesuatu yang kita semua sebagai orang tua bisa lakukan. Mbak Tri ini dulu S1-nya di Teknik Kimia ITB. S2-nya tiba-tiba ke Teknik Kimia NTNU, Norwegian University of Science and Technology ya. Kemudian sekarang bekerja sebagai Principal Engineer Production Technology di Equinor, Stavanger di Norway. Dan beliau adalah penerima beasiswa kuota program dari pemerintah Norwegia. Ada rupanya. Aduh, ini kupas satu-satu please, dari S1 ke S2 ke SS berapa? Kalian share info nih ke teman-teman mahasiswa yang sedang mencari beasiswa, yang ingin berpetualang ke negara Norway di Kutub Utara. Nah itu ada nih, sekarang baru buka yang namanya beasiswa Norstip gitu. Nah, ini beasiswanya fully funded atau setengah-setengah kah atau apa nih? Apakah ada kriteria-kriteria yang kira-kira bisa diterima? Apakah harus yang nilainya bagus sekali, punya prestasi di sana-sini, organisasi dan segala macam, itu yang Mbak Tri tahu? Sistemnya dirancang sedemikian rupa sehingga karyawan yang punya keluarga itu masih bisa thriving, baik itu di rumahnya maupun di kantor. Kita ada cuti setahun itu 25 hari. On top of that, kita ada 10 hari cuti untuk menemani anak yang sakit. Kemudian ada juga ekstra cuti 10 hari untuk menemani spouse atau keluarga yang sakit. Dan kemudian kalau misalnya di tengah-tengah jam kerja, kita tiba-tiba harus ke sekolah karena ada parents meeting gitu ya, atau tiba-tiba anak saya sakit harus dijemput, itu biasa banget gitu. Karena semua orang melakukan itu. Orang Norway itu trust-based society. Pada saat interview mereka akan melihat kita bisa klik nggak ya dengan kandidat ini. Dan kliknya itu terlihat dari gimana orang itu, si kandidat ini menunjukkan bahwa dia orang yang bisa diajak kerjasama. Dia bukan orang yang individualis gitu. Makanya kalau kandidat itu dia udah bragging tentang semua achievement yang dilakukan, wah saya udah ini, saya udah itu, saya udah itu. Biasanya sih itu mengecilkan chance untuk dapat diterima gitu. Hai Sobat A+, selamat datang di episode A+ Talks, di mana kita akan kupas dan cari inspirasi dari narasumber yang keren-keren tentang edukasi. Hari ini kita kedatangan narasumber jauh banget loh, Ti. Sejauh apa? Bukan di Indonesia gitu maksudnya? Bukan, jauh banget. Jadi kalau kabur sekalian gitu kan, yang jauh. Tapi Tempat negaranya dimana ada indah aurora. atau negaranya malah ribet nih? Negara yang indah banget atau gimana nih? Indah banget deh, banyak Indah aurora di sana. Banyak kayaknya. aurora, semua orang mau ke sana jangan-jangan ya sebenarnya. Harusnya. Please welcome. Ada Mbak Tri Maharika Widarena atau Mbak Tri. Hai Mbak Tri. Halo. Hai Mbak Tri, terima kasih sudah datang ke semua. podcast kita kali ini. Iya. Mbak Makasih, Tri. thanks for having me. Senang banget loh kita kedatangan dari Ilmunya harus Stavanger, lucu Norway. sekali kenapa bisa sampai negara yang indah banget ini yang semua orang mau gitu kan ke sana. Gimana Oke, ini? aku bacain sedikit tentang ininya CV-nya Mbak Tri ya. Mbak Tri ini dulu S1-nya di Teknik Kimia ITB. S2-nya tiba-tiba ke Teknik Kimia NTNU, Norwegian University of Science and Technology ya. Oke, kemudian sekarang bekerja sebagai Principal Engineer Production Technology di Equinor, Stavanger di Norway. Dan beliau adalah penerima beasiswa kuota program dari pemerintah Norwegia. Ada rupanya. Aduh, ini kupas satu-satu please, dari S1 ke S2 ke SS berapa? Mungkin ada mau ada S Coba Mbak berapa? Tri, boleh nggak Iya. diceritain? Kenapa tuh sampai Norwegia Mbak Tri? Jauh banget. Iya, pertama-tama thank you ya udah
diajak join di podcast ini. Ini terus terang podcast pertama saya nih. Saya belum pernah ikut podcast sebelumnya. Terima kasih udah diundang di podcast yang luar biasa keren ini ya. Kalau boleh cerita sedikit tentang apa ya perjalanan hidup ya. Jadi saya tuh dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota kecil di pinggiran kota Malang, Jawa Timur. Ada daerah namanya Lawang. Jadi di situ saya lahir. Saya lahir dan besar di tengah keluarga yang mayoritas adalah pendidik. Jadi bapak ibu saya tuh guru, bapak guru SMP, ibu guru SMA, kemudian ibu saya 4 bersaudara perempuan dan semuanya berpendidikan guru gitu ya. Kakek nenek saya juga guru. Jadi waktu itu namanya sekolah rakyat. Kakek saya itu guru sekolah rakyat, terus kemudian jadi kepala sekolah rakyat. Jadi pendidikan itu memang sesuatu yang menjadi core values gitu ya di keluarga saya. Saya belajar dari bapak tuh ini apa? Jadi bapak saya tuh orangnya tekun ya, ulet yang nggak gampang menyerah. Dia suka ngulik sesuatu. Terus ibu saya orangnya sangat positif ya, sangat penyayang. Nah, dua-duanya menanamkan nilai-nilai bahwa salah satunya adalah pendidikan itu sangat penting. Jadi saya 2 bersaudara, saya perempuan, adik saya juga perempuan. Jadi meskipun kami perempuan, orang tua tuh selalu mendukung, selalu mendorong untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Nah, jadi long story short, saya SMA di SMA Negeri 1 Lawang. Jadi di tempat saya tinggal itu hanya ada satu SMA negeri, namanya SMA Negeri 1 Lawang. Dan teman-teman saya biasanya setelah lulus SMA melanjutkan kuliah di universitas yang dekat dengan rumah, ya either di Malang, Surabaya, atau paling jauh mungkin sekitaran Jogja. Nah, waktu saya SMA, saya tuh nggak kenal namanya ITB, ya. Jadi nggak nyampe informasinya ke kami-kami yang di daerah gitu ya. Saya kelas 2 SMA baru saya mendengar bahwa ada kampus yang namanya Institut Teknologi Bandung. Saya tahu ITB itu karena ada kakak kelas saya satu tingkat di atas saya, laki-laki, dia keterima di Teknik Elektro ITB. Nah, baru waktu itu, oh ada ya yang namanya ITB, salah satu kampus teknik yang terbaik di Indonesia. Nah, terus kemudian setelah diskusi dengan orang tua, ngobrol dengan mereka, akhirnya saya memutuskan untuk waktu SPMB ya, memilih salah satunya ITB gitu ya. Dan alhamdulillah lulus, dan seangkatan saya satu-satunya yang keterima di ITB. Dan di keluarga pun saya adalah yang pertama kali yang menempuh pendidikan engineering gitu ya. Nah, itu semua tidak lepas dari dukungan orang tua. Jadi mereka selalu memotivasi bahwa meskipun kamu perempuan, kamu harus tumbuh jadi perempuan yang mandiri gitu ya, yang berpendidikan tinggi gitu ya, sehingga nanti kamu bisa menularkan itu ke anak-anak kamu kelak gitu. Orang tua saya bukan orang tua yang berkecukupan secara materi ya. Sebagai guru, kehidupan kami sederhana. Kalau ya ibaratnya beli baju baru atau mainan baru setahun sekali aja belum tentu gitu ya. Tapi orang tua saya selalu punya budget untuk kami beli buku atau untuk beli keperluan sekolah gitu ya. Dan waktu saya akhirnya keterima di ITB, bapak saya tuh sampai menitipkan kartu ATM beliau gitu ya. Ini buat pegangan kamu gitu, kamu gak usah khawatir dengan bapak sama ibu, yang penting fokus belajar gitu kan. Di ITB dengan segala lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa baru, akhirnya berhasil lulus tahun 2006. Kemudian saya kerja di salah satu perusahaan minyak yang berkantor di Jakarta. Nah, kemudian di situ saya ketemu teman dekat ya, sekarang udah jadi mantan pacar saya. Jadi kita sama-sama alumni kampus yang sama, cuma
nggak pernah ketemu di kampus. Jadi Mhm. saya teknik kimia, dia teknik perminyakan. Oh, justru ketemu di tempat kerja. Kita ketemunya itu waktu ini tes masuk perusahaan minyak yang tadi saya sempat sebutkan ya. Ketemunya di Rumah Sakit Boromeus di Bandung waktu Oh, lagi med medical check. check up ya. Waktu Wow, MCU ketemu Curi-curi medical ngobrol-ngobrol check gitu ya. Terus saking ternyata nggak saking nggak tadi kamu ditusuknya gitu nih. iya, terus kemudian kita berkarir di tempat yang sama gitu ya. Nah, setelah 2 tahun teman dekat saya ini punya keinginan, punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Awalnya saya nggak punya keinginan sih untuk ambil S2 gitu ya. Karena saya mikir, aduh S1 aja udah berat, lulus Tekim tuh kayaknya udah susah banget gitu ya. Jadi pengennya kerja aja. Tapi setelah ngobrol, ternyata mulai terbuka pikiran saya gitu ya. Oh, menarik juga ya ide untuk kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Dalam hal ini untuk pergi ke luar negeri. Cita-citanya sebenarnya sederhana, kayaknya seru deh gitu ya, bisa hidup di luar negeri gitu ya, merasakan jauh dari tanah air. Terus akhirnya kita apply gitu ya. Oh ya, dan pada saat itu anak-anak alumni atau mahasiswa alumni teknik perminyakan ITB itu cukup banyak yang studi di Norway. Jadi udah nggak apa, sudah bukan barang baru sih untuk mereka, tapi untuk mahasiswa teknik kimia studi di Norway ini termasuk baru ya, belum pernah ada. Jadi waktu itu tahun 2006 kampus saya itu NTNU tuh baru buka kelas internasional untuk jurusan teknik kimia. Nah, akhirnya saya apply itu, terus mantan pacar saya ini apply di jurusan teknik perminyakan gitu ya. Apply terus kemudian ternyata takdir berkata lain gitu ya. Jadi saya yang diterima, sementara ya suami aku waktu itu masih pacaran, ternyata nggak dapat gitu ya. Jadi Oke. saya berangkat duluan ke Norway waktu itu, terus tahun depannya dia baru coba apply lagi, dan alhamdulillah diterima. Nah, saya S2 di NTNU dengan beasiswa namanya kuota program. Jadi, apa itu kuota program? Kuota program itu adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Norway bagi mahasiswa dari negara berkembang yang punya afiliasi atau kerjasama dengan pemerintah Norwegia. Itu. Jadi ide besarnya adalah setelah mereka belajar di Norway, mereka menggali ilmu, mendapatkan pengalaman, mereka diharapkan untuk dapat kembali ke negara asalnya, kemudian membangun negaranya, gitu ya. Tapi bagi mahasiswa yang memutuskan untuk stay di Norway, kemudian bekerja, itu boleh juga, gitu ya. Hanya ada kalau saya nggak salah sekitar 40% dari nominal beasiswa tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah Norwegia. Gitu. 60% sisanya itu dianggap sebagai hibah. Oke. Nah, tapi 40%-nya itu pun ringan banget nyicilnya, jadi tidak memberatkan. Nah, kalau suami saya itu dapat beasiswa dari konsorsium industri migas yang ada di Norwegia. Nah, terms and condition-nya sedikit berbeda dengan beasiswa kuota program yang tadi saya terima. Kalau beasiswa konsorsium itu dia tidak mengikat. Jadi, kalau misalnya si mahasiswa ini pengen langsung tinggal di Norway setelah lulus, itu boleh gitu ya. Tidak ada nominal beasiswa yang harus dikembalikan gitu. Itu ya. Jadi Wow. ya sedikit perjalanan ya kenapa kemudian kami end up di Norwegia. Oke. Jadi saya berangkat 2008 gitu ya. Kemudian suami nyusul tahun 2009. Oke. Lalu kemudian Batri ini kembali lagi ke Indonesia berarti kan ya, karena harus kembali nih ini beasiswa ya. Sementara suami tetap masih di sana atau gimana Batri? Ya, waktu itu saya memutuskan untuk stay di Norway. Jadi begitu lulus,
2010, saya mulai kuliah 2008, lulus 2010. Kemudian saya coba apply pekerjaan gitu ya. Waktu itu posisi saya dan suami agak berjauhan karena kita beda kota ya. Saya di Trondheim, suami saya di Stavanger. Itu mungkin jaraknya kurang lebih kayak Jakarta ke Surabaya Oke. ya. Jadi sempat long distance dulu. Kemudian waktu saya tesis, kebetulan saya dapat kesempatan untuk tesis di Statoil namanya waktu itu. Jadi State Oil company-nya pemerintah Norwegia, sekarang berubah nama menjadi Equinor. Saya dapat kesempatan untuk tesis di research center mereka di kota Bergen. Jadi Bergen itu posisinya kalau dibayangkan dia di antara kota Trondheim dan Stavanger. Jadi mendekat lah, at least lebih gampang gitu ya ketemunya. Terus kemudian pas saya lulus, saya dapat kerja di Stavanger. Jadi alhamdulillah bisa satu kota dengan suami. Terus jadi saya sempat kerja jadi engineer selama 2 tahun. Kemudian tahun 2012 kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena alasan keluarga. Jadi waktu itu almarhum bapak mertua memang kondisinya sedang sakit gitu ya. Jadi kami memutuskan untuk pulang dan sehingga bisa spend lebih banyak waktu dengan keluarga gitu. Pada saat kami pulang 2012 itu juga nggak ada apa ya intensi untuk kembali lagi gitu ya. Tapi again never say never gitu ya. Jadi setelah kurang lebih kami pulang 2012, kemudian 2023 akhir, berarti kurang lebih 11-12 tahun setelahnya kami dapat opportunity ternyata untuk kemudian kembali ke Norwegia bersama dengan 2 anak kami. Jadi kita punya 2 anak laki-laki, satu umur 12 tahun, adiknya berumur 5 tahun. Gitu. Wow, ini menarik banget ya sebenarnya, bisa dikupas pelan-pelan nih. Jadi aku penasarannya kenapa sampai nama ITB yang begitu besar gitu kan untuk di Indonesia nggak bisa Ya, masuk nih sampai ke daerah gitu. Jadi menurut Mbak Tri kenapa sih ya, kira-kira? ya. Jadi setelah saya di ITB itu ternyata saya baru tahu ternyata angkatan yang zaman dulu-dulu mungkin angkatan 80-90 itu ada ternyata gitu ya yang pernah berkuliah di ITB tapi habis itu putus gitu ya, tidak ada penerusnya sampai kemudian yang saya bilang kakak kelas saya yang satu tingkat di atas saya itu kemudian berhasil masuk ke ITB. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena informasi tidak sampai kepada kami yang ada di daerah pinggiran gitu ya. Arus informasi mungkin tidak secepat teman-teman yang tinggal di kota besar. Waktu itu juga internet belum marak gitu ya. Jadi ya memang terbatas gitu ya. Dan mungkin juga beberapa teman lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Seperti ya di Malang, Surabaya atau Jogja gitu. Jadi memang hal lain lagi adalah butuh effort, butuh boldness untuk kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya itu sih yang saya sadari. Saya belajar banyak ya tentang diri saya, mengenali diri saya itu paling banyak ketika saya took a leap forward gitu ya, challenge myself, completely keluar dari zona nyaman gitu ya. Saya yang awalnya anak rumahan banget gitu ya, tinggal di kota kecil, sekolahnya juga di sekitar situ aja, teman-temannya itu aja, ke sekolah paling jalan kaki gitu ya. Tiba-tiba harus pindah gitu ya, pindah ke kota Bandung, nggak ada siapa-siapa di sana, saya nggak punya teman karena teman seangkatan saya nggak ada yang lanjut di ITB gitu ya. Jadi benar-benar ya breakthrough moment juga sih buat saya gitu ya, untuk belajar networking ya, belajar mandiri gitu ya, jauh dari orang tua. Nah itu salah satu defining moment buat saya itu sih. Oke.
ketika Se- memutuskan untuk kuliah di ITB. Sejoplang apa sih Mbak Tri, kaget nggak dalam hal mungkin kurikulum, cara pengajaran, lihat teman-teman sekeliling gitu. Apalagi teknik kimia ini kan salah satu yang paling tinggi juga nih waktu itu passing grade-nya nih Mbak Tri. Iya, kaget banget ya. Itu semacam shock terapi buat saya gitu ya. Jadi dulu di sekolah mungkin saya termasuk 3 besar di sekolah saya, tapi mungkin saya adalah ikan besar di kolam yang kecil gitu ya. Tapi kuliah di ITB itu bagi saya adalah saya ini ternyata ikan kecil di kolam yang sangat besar karena teman-temannya semuanya pinter-pinter gitu kan. Terus mata kuliahnya juga wah susah. Jadi adalah periode-periode terberat dalam hidup saya ketika harus menjalani kuliah di ITB. Tapi dari situ saya belajar gitu ya, bahwa saya ternyata bisa gitu ya, saya bisa punya resiliensi. Saya ternyata bisa loh melalui ini semua gitu kan. Dan itu tidak terlepas dari ini sih kisah hidup orang tua saya juga gitu ya. Jadi saya tadi sempat bilang bapak ibu saya berasal dari keluarga sederhana gitu ya. Bahkan bapak saya itu dia dari kecil udah ditinggal bapaknya. Jadi beliau harus menjadi tulang punggung untuk kelima adik-adiknya. Keempat adik-adiknya dan harus tinggal pisah dari ibunya karena dia harus ikut orang gitu ya. Sekolah masih SD waktu itu bayangkan. Jadi sambil sekolah sambil kerja di sawah, bantuin kerjaan rumah dan sebagainya hanya agar dia bisa bertahan hidup gitu ya. Ibu saya juga gitu, jadi karena serba terbatas juga, jadi pulang sekolah juga bantu orang tua gitu. Jadi kakek nenek saya almarhum itu juga punya sawah gitu ya. Jadi tiap pulang sekolah ibu saya juga membantu dan bapak ibu saya tidak segan untuk menceritakan ini kepada saya dan adik saya gitu ya. Bukan untuk mengasihani diri sendiri gitu ya, tapi untuk membagikan kisah nyata bahwa kalau kita mau kita tuh bisa loh gitu, asalkan kita mau gitu. Gitu sih. Tapi ternyata tuh di balik jalan yang mulus ini ya, maksudnya kalau orang lihat nih Mbak Tri, oh dari ke kota kecil, ke ITB, terus langsung keterima kerja, ke Norway, pulang lagi, ke Norway lagi. Kayak mungkin kalau orang lihat dari luar kayak, wah mulus banget nih jalannya. Tapi sebenarnya untuk dari ITB sendiri bisa sampai keterima kerja itu emang semulus itukah lulusan ITB untuk bisa keterima di oil and gas company gitu? Perjalanan hidup orang tentu beda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada intensi untuk kerja di oil and gas. Saya malah pengennya waktu itu kerja di consumer goods karena spesialisasi saya waktu kuliah teknik kimia itu sebenarnya bioproses gitu ya. Jadi saya pengennya kerja di bidang yang dekat-dekat dengan bioproses kayak misalnya Unilever, Nestle dan perusahaan sejenisnya. Ya, tapi saya coba, cuma ya sering mendapatkan rejection. Ya, udah di tahap akhir, udah mau mecek, ternyata nggak lolos itu. Dan ternyata takdir hidup membawa saya untuk bekerja di oil and gas. Gitu. Jadi ya nggak mulus-mulus juga sih, butuh trial and error, butuh grit gitu ya untuk stay, nggak apa-apa ya ini gagal pintu yang lain pasti terbuka jadi ya terus coba gitu. Asik Kalau banget. ini untuk beasiswanya sendiri Mbak Tri, jadi mungkin orang banyak yang berpikir, aduh di luar negeri mahal gitu kan, sekolah mahal, dapat beasiswa tuh juga pasti orang mikir, oh ini yang bisa pasti yang pinter-pinter aja gitu. Jadi peluangnya mereka sudah mengecilkan sendiri nih peluang itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut Mbak Tri, apakah yang memudahkan Mbak Tri untuk dapat sampai kuliah di Norway aja sebenarnya menurut orang susah gitu lah, ini udah kuliah di Norway, kota yang bagus banget, negara yang bagus banget, plus dapat beasiswa gitu, ini gimana caranya? Ya jadi kalau saya boleh advice ya jadi sebenarnya tidak hanya kemampuan akademis sih yang kemudian membuka peluang seseorang gitu ya tapi yang paling penting juga adalah networking dan kemampuan berkomunikasi
Ya, baik itu secara tertulis maupun secara verbal gitu ya. Jadi itu tertuang dari bagaimana kita membuat motivation letter, bagaimana kita menyusun CV kita, bagaimana kita menunjukkan potensi diri kita pada saat diwawancara gitu ya. Dan itu terbentuk dari ya kemampuan kita untuk bernarasi, untuk storytelling gitu ya. Eh, jadi itu menurut saya penting juga kemampuan berkomunikasi, ditambah juga dengan track record akademik yang bagus gitu ya. Ini obrol-obrolan kopi sore dengan suami saya gitu ya. Mungkin ini topik yang lain ya. Nanti cut aja kalau misalnya ternyata offside. Jangan, Jadi penting ini malah. saya tuh sama suami sering ngobrol, diskusi, terutama setelah kami pindah dan tinggal di luar negeri ya. Em, Apa yang kami lihat adalah Indonesia ini, meskipun kita ini negara yang besar gitu ya, tapi tidak terdengar gitu ya, tidak terdengar gaungnya di luar sana. Itu harus kita akui gitu ya. Indonesia tuh seperti macan tapi yang sedang tidur gitu ya. Kita punya potensi sangat besar tapi sedang tidur. Kenapa gitu ya? Karena kurangnya narasi atau storytelling yang positif tentang Indonesia gitu ya. Dan itu setelah kami pikirkan, kami renungkan, itu berangkat dari inferiority, kita merasa inferior dengan kemampuan kita sendiri gitu ya. Kita kayak nggak bangga dengan apa yang dipunya Indonesia, dan karena nggak bangga, jadi nggak diceritakan gitu ya. Nah, apa yang saya amati dari anak-anak Norway, kemudian ya kolega-kolega saya di kantor, mereka itu menunjukkan rasa bangga gitu ya terhadap diri mereka, terhadap apa yang mereka kerjakan, juga terhadap negaranya gitu ya. Jadi sesimpel apapun hasil pekerjaan mereka gitu ya, mereka tuh nggak bilang ah gini doang kok. No, mereka tuh dengan sangat bangga menceritakan dengan detail. Oh, ini yang saya lakukan. Saya melakukan step A, B, C, D. Saya trial and error, saya gagal gitu. Tapi bangga bernarasi tentang kebaikan dirinya gitu. Dan itu sebenarnya satu poin yang kembali lagi menurut saya penting banget untuk dimiliki gitu ya oleh anak-anak Indonesia. Pertama kita harus bangga dulu gitu ya terhadap pencapaian kita gitu ya, bangga terhadap dari mana kita berasal gitu. Tapi bangga tidak lantas berarti sombong gitu ya. Bangga artinya kita aware dengan diri kita gitu ya, kita tahu kelebihan kekurangan kita gitu. Gitu. Ini bener-bener saya setuju banget nih sama Mbak Tri nih. Jadi memang katanya Indonesia ini adalah the greatest silent country in the world katanya. Jadi memang sebesar itu potensinya, tapi memang gak kedengeran gitu. Entah karena memang kurang sekali diaspora yang berbicara. Kita berbicara tentang apa sih, tentang kebudayaan saja gitu. Padahal Indonesia tuh lebih dari itu potensinya, bukan hanya cuma kebudayaan gitu. Ada banyak loh orang-orang yang bisa riset juga, bisa apa Betul. sastra, ada banyak sekali gitu Iya, yang iya. nggak kedengeran jadinya. Betul-betul setuju, setuju banget. Perlu diceritakan ya Mbak Tri ya. Mungkin Iya, kan orang dengan Indonesia tuh humble Mbak Tri, jadi nggak boleh iya, sombong katanya ya. Padahal iya, iya, jadinya kurang iya. kedengeran ya Mbak Tri ya. Betul, Iya, betul, dan betul. itu berpengaruh juga ke kehidupan profesional gitu ya. Karena tadi ya merasa inferior, jadi kayak pencapaian kita itu kadang kita tuh malu gitu ya untuk menceritakan, ah gini doang ah gitu. Jadi nggak confident gitu, dan itu Benar-benar. terlihat gitu ya. Dan ketika ya saya kerja di luar negeri, saya bertemu dengan kolega-kolega dari berbagai negara, itu satu hal yang saya sadari betul ya bahwa kita harus merubah ini gitu. Kita harus merubah ini. Gimana caranya gitu ya? Kalau bicara oh ya sistem sekolah, sistem pendidikan di Indonesia harus dirombak, itu bagi Besar. saya sih seperti jauh panggang daripada api. Itu completely beyond apa yang bisa saya kontribusikan saat ini gitu ya. Makanya saya bilang everything should start from home gitu, termasuk
tadi nilai-nilai pendidikan, menanamkan nilai-nilai positif terhadap anak itu sesuatu yang kita semua sebagai orang tua bisa lakukan gitu. Dan itu setelah saya refleksikan dalam perjalanan hidup saya, memang itulah yang coba orang tua saya tanamkan gitu ya terhadap saya dan adik saya, bahwa being positive about yourself, meskipun kamu perempuan it's okay gitu ya. Kamu ambil kuliah engineering, kamu pindah ratusan kilometer dari rumah, nggak apa-apa, bapak ibu dukung gitu ya. Um, nah itu sih yang saya sadari, bahwa memang everything must start from home. Home ya, betul Tuh. setuju. Mbak Tri, aku mau nanya dong, balik lagi Mbak Tri ke waktu Mbak Tri apply di NTNU itu. Mbak Tri tuh sudah langsung dapat beasiswa atau Mbak Tri harus apply lagi untuk beasiswa kuota program ini, Mbak Tri? Iya, itu satu paket. Jadi begitu saya dapat email, oke, congratulations kamu keterima gitu ya untuk studi Master of Science di NTNU, dan kamu juga akan mendapatkan beasiswa kuota program gitu. Oke. Jadi itu diberikan kepada semua international student yang apply nih, Mbak Tri? Kesempatannya ya berarti banget. Enggak sih. Jadi ada juga yang kemudian self funding, itu ada juga teman saya yang seperti itu. Jadi nggak dapat support untuk scholarship. Oke. Jadi berdasarkan apa tuh Mbak Tri? Nilai kah atau apa nih berdasarkan? Setelah Mbak Tri masuk nih, mungkin Mbak Tri jadi tahu bocoran nih. Berdasarkan apa nih Mbak Tri? Iya, saya nggak terlalu tahu detailnya ya. Mungkin mereka punya pertimbangan tertentu, bisa jadi jumlah beasiswanya juga terbatas gitu ya, dan semua kandidat sama-sama bagus. Ya, saya nggak tahu. Tapi ada ya kalau banyak nggak scholarshipnya Mbak Tri yang lain mungkin? Kalau yang misalnya nggak keterima nih, nggak dapat tawaran kuota program, apakah dia bisa apply untuk scholarship yang lain, Mbak Tri? bisa aja. Jadi kayak suami saya dia dapat yang beasiswa konsorsium ya. Nah, cuman tambahan informasi ya. Jadi nggak lama setelah saya pulang kalau nggak salah, beasiswa kuota program maupun yang konsorsium itu kemudian ditiadakan oleh pemerintah Norway. Kayaknya lebih karena political reasons ya, karena ganti pemerintah, ganti kebijakan. Dan itu sempat nggak ada. Jadi kota Stavanger yang awalnya ramai sekali oleh mahasiswa internasional itu kemudian sepi gitu ya, karena udah nggak ada lagi program beasiswa gitu ya. Tapi kemudian ganti pemerintah lagi, ganti kebijakan. Nah baru nih tahun ajaran 2024 kemarin itu mereka buka lagi, pemerintah Norway buka beasiswa lagi, ganti nama, bukan kuota program tapi namanya Norstip. Norstip. Nah itu kalau saya baca terms and condition-nya mirip dengan beasiswa kuota program yang dulu saya dapatkan. Itu. Jadi support untuk mahasiswa negara berkembang yang punya kerjasama dengan pemerintah Norway. Kemudian hasil akhirnya memang diharapkan untuk berkontribusi lagi ke negara asalnya. Gitu. Jadi sekalian share info nih ke teman-teman mahasiswa yang sedang mencari beasiswa, yang ingin berpetualang ke negara Norway di Kutub Utara. Nah itu ada nih sekarang baru buka yang namanya beasiswa Norstip gitu. Catat, ini harus dicatat, ini nih udah negaranya indah, beasiswanya juga oke banget. Nah, ini beasiswanya fully funded atau setengah-setengah kah atau apa nih? Ya, jadi beasiswa ini umumnya mencakup tuition fee dan juga biaya hidup ya. Tentunya biaya hidup standar mahasiswa gitu. Lumayan ya, jadi udah kuliahnya gratis, dapat biaya hidup pula gitu kan? Tapi apakah ada kriteria-kriteria yang kira-kira bisa diterima? Apakah harus yang nilainya bagus sekali, punya prestasi di sana-sini, organisasi dan segala macam, itu yang Mbak Tri tahu? Ya, yang saya tahu akademik tentu ya, tapi saya melihat Norway ini nggak terlalu strong focus on potensi akademik on paper. Jadi biasanya mereka lebih
Dan itu tercermin juga di lingkungan profesional gitu ya. Nah, yang menariknya gini, jadi saya nggak tahu ini ada kaitannya dengan apa kandidat yang berhasil terpilih untuk mendapatkan beasiswa atau enggak gitu ya. Tapi Norwegian as a society, mereka itu sangat menjunjung tinggi trust ya, trust based community gitu ya. Jadi kita harus bisa nunjukin bahwa kita adalah orang yang bisa mereka percaya. Bisa mereka percaya, kita punya integritas, kita jujur, dan kita bisa bekerja sama. Gitu. Itu nilai-nilai atau values yang dipegang teguh oleh masyarakat Norwegia. Gitu. Jadi kita harus bisa tuh demonstrate bahwa kita orangnya humble ya. Mereka tuh tipikalnya nggak terlalu nyaman ya dengan orang yang suka bragging too much about their achievement. Ya itu berangkat dari ini cerita lagi tentang tentang masyarakat Norwegia, gimana kehidupan sosial mereka. Jadi negara-negara Skandinavia itu terkenal mereka punya values, kalau pernah denger ya namanya tuh Jentaloven. Intinya ya itu ada aturan yang dibuat dari zaman Viking kalau saya nggak salah. Tapi poin dari semua aturan itu adalah kamu nggak boleh ngerasa lebih baik daripada orang-orang di sekitar kamu. Jadi sangat egaliter masyarakatnya. Gap antara seorang leader atau seorang dosen dengan bawahannya atau mahasiswanya itu sangat rendah, sangat kecil lah. Jadi di tempat saya kerja, CEO perusahaan tersebut itu waktu town hall misalnya ya, itu duduk di kursi yang sama dengan semua employee-nya di satu ruangan gitu. Terus mereka CEO itu cuma disuguhi sebotol air mineral gitu ya, dan itu pun dia buka sendiri. Pokoknya dia menyatu banget lah dengan orang-orang lain. Terus selevel VP, kalau misalnya dia telat datang ke town hall ya dan nggak kebagian tempat duduk, ya dia duduk di tangga. Dan itu biasa banget, banget gitu. Seegaliter itu memang. Nah, karena masyarakatnya satu, dia culture-nya adalah society yang egaliter, gitu ya. Semua orang sama rata, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada satu riset gitu ya. Ada satu riset yang mengukur ya seberapa penting nilai-nilai seperti independence itu di-expect dari anak-anak ya. Ada banyak negara yang di-assess gitu ya, dan negara Skandinavia secara general paling atas gitu ya. Menurut mereka setuju bahwa ya independence itu memang harus dimiliki oleh seseorang ya, dari sejak dia kanak-kanak. Tapi Norway ini lebih ekstrim lagi. Jadi dari semua peers-nya di negara Skandinavia, level of independency orang Norway itu paling tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini memang budayanya bahwa I can do it mentality gitu. Oke. Gitu. Jadi kerjain dulu sendiri sebisanya gitu ya. Dan bahkan ada mungkin beberapa orang yang belum pernah berinteraksi dengan orang Norway sebelumnya itu berpikiran bahwa orang Norway itu dingin, orang Norway itu nggak sopan gitu ya. Kenapa dingin? Karena di bis nggak mau tegur sapa gitu ya, nggak menghindari tatapan orang. Kemudian kalau ada misalnya ibu-ibu gitu ya geret-geret koper berat, terus kita yang inisiatif untuk nolong, kadang dia marah. Karena dia merasa dia masih mampu melakukannya gitu ya. Gitu. Jadi rules-nya gitu ya, unspoken rules-nya di sini adalah jangan menawari bantuan unless you are being asked. Oke. Gitu. Karena orang masyarakat di sini tuh rata-rata itu kayak aku bisa kok ngerjain ini sendiri gitu. Kalau aku minta tolong artinya aku benar-benar butuh, aku nggak bisa ngerjain gitu. Kalau Nah, bahasa gitu. gimana nih Mbak Tri?
Apakah Bahasa ya, kalau kalau mayoritas kuliah tuh Mbak Tri pakai bahasa Inggris kan ya? betul, Atau International student. programnya bahasa Inggris ya? Tapi ya. ngobrol sama orang lokal, terus nanti Ya. setelah kerja itu gimana tuh Mbak Tri? Hmm. Ya, jadi mayoritas penduduk Norwegia itu bisa berbahasa Inggris dari mulai Oke. anak-anak sampai orang tua, mereka eh, lancar berbahasa Inggris. Cuma memang mereka punya ya bahasa lokal sendiri namanya Norse. Dan bahasanya memang sulit ya. Saya sendiri mengakui bahwa belajar bahasa Norwegia ini cukup sulit, tapi eh, tidak menghalangi interaksi gitu ya pada saat di perkuliahan maupun di pekerjaan. Nah, saya kebetulan kerja di perusahaan yang multinasional, jadi penggunaan bahasa Inggris dalam pekerjaan sehari-hari itu hal yang biasa gitu ya. Tapi memang kalau mau lebih dekat gitu ya, lebih inklusif terhadap dengan masyarakat lokal Norwegia, tentu lebih bagus lagi kalau bisa menguasai bahasa Norway. Nah, itu kerasa juga kalau anak-anaknya sekolah di sekolah lokal gitu ya. Jadi kayak Penasaran. Jadi ya anak sekarang posisi sekolah di public school kah atau public international school, school? Public public school school. Jadi yang full 100% bahasa ya bahasa Norwegia. Norse, bahasa Norwegia. Iya. Wow. Jadi Oh, apa pertimbangannya, Mbak? ya, jadi pertimbangan saya dan suami kenapa memilih local school untuk kedua anak kami adalah karena kami ingin agar mereka bisa immerse dengan local cultures, gitu ya. Kami ingin mereka punya teman dekat di sekitar tempat kami tinggal, gitu. Jadi akhirnya memang kami memilih agar mereka sekolah di sekolah lokal. Nah, anak saya yang sulung waktu kami pindah ke sini itu dia udah kelas 6 SD ya. Jadi agak sulit sih awalnya buat dia untuk catch up dengan bahasa yang baru. Tapi di sini difasilitasi. Ya, jadi anak saya selama 6 bulan pertama itu dia ditempatkan di sekolah persiapan bahasa. Ya, tapi nggak lantas tinggal kelas. Jadi dia juga tetap belajar kurikulum normal, cuma di-adjust sedemikian sehingga dia bisa pelan-pelan catch up dengan bahasa lokal. Gitu. Dan setelah 6 bulan sekarang dia udah pindah ke kelas yang biasa gitu, yang Dan bisa. full Norwegian, dan alhamdulillah bisa. Wow, keren Gitu. banget ya. Karena anak itu sebenarnya seperti sponge ya. Jadi lebih cepat juga untuk ini ya belajar. Betul. Apalagi mungkin anak yang lebih Betul. kecil mungkin lebih bisa, jangan-jangan. Iya, nah anak saya yang bungsu umur 5 tahun itu nggak pakai kelas persiapan bahasa. Jadi udah langsung aja dia dicemplungin ke eh, TK. Kalau di sini namanya Barnehage. Jadi Barnehage itu untuk anak-anak dari umur 1 tahun sampai umur 5 tahun ya, sebelum dia masuk ke SD gitu. Mm-mm. Kalau Jadi anak awalnya dia memang itulah kehebatan anak-anak ya. Dia ya, punya mental capacity yang sangat besar untuk belajar ya. Awalnya dia pakai bahasa tubuh gitu ya, kode-kode gitu sama temennya gitu ya. Tapi lama-lama ternyata dia nangkep gitu ya. Dia nangkep. Dan nggak cuma bahasa Norse, tapi bahasa Inggris pun dia juga meningkat gitu Oke. dengan interaksi bersama teman-temannya di sekolah. Jadi nggak perlu takut ya Mbak Tri kalau iya. aku tapi nggak bisa nih bahasanya gitu. Nggak perlu takut dulu ya untuk ibu bapaknya juga nggak perlu takut dan anak-anaknya pun bisa mudah nggak Mbak Tri masuk ke local public school itu apakah mahal atau siapa saja boleh Ya. masuk? Ya, jadi kalau di Norwegia ini sistem pendidikannya adalah dari SD sampai perguruan tinggi itu gratis, Wow. gitu ya. TK itu tidak wajib ya, jadi boleh anak-anak itu dimasukin ke Barnehage atau enggak gitu ya. Kalaupun mereka masuk ke Barnehage, itu ada sejumlah uang tentu yang harus dibayarkan oleh orang tua, tapi pada umumnya disubsidi oleh negara gitu. Jadi di sini saya biasanya bayar sekitar 2.000 kroner, mungkin ya 3 juta rupiah ya, plus sedikit tambahan untuk uang makan kayak gitu. Nah, kalau SD di sini dari ada 7 tahun ya, dari kelas 1 sampai kelas 7.
SD di sini 7 tahun. Kemudian ada Ungdomsskole. Ungdomsskole itu setara dengan SMP, itu 3 tahun. Nah, kemudian ada SMA 3 tahun. Baru lanjut kuliah. Seperti Jadi itu. Nah, 13 tahun ya pendidikan betul, dasarnya ya betul. sebenarnya. Dan pendidikan SD sampai SMA itu hitungannya wajib kalau di sini. Makanya gratis gitu. Oh. Jadi begitu kami pindah sini dan udah tahu, oke, saya tinggal di daerah sini, itu sistem udah otomatis. Oke, anak saya dialokasikan ke sekolah ini gitu ya, karena sekolah tersebut paling dekat dengan tempat di mana kami tinggal. Jadi konsepnya seperti zonasi ya. Jadi sebisa mungkin sekolah anak itu paling dekat dengan rumah, sehingga mereka bisa mandiri ya, pergi pulang sekolah sendiri. Konsepnya seperti itu di sini. Jadi anak-anak jalan kaki ke sekolah sendiri atau dianterin nih? Nah, kalau anak saya yang sulung, dia jalan kaki karena sekolah dia cuma 400 meter dari rumah. Jadi dia jalan kaki. SMP, SMA-nya juga sekitar 1,5 kilo lah dari rumah. Masih bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kebiasaan di sini memang anak-anak itu diajarkan kemandirian dari kecil. Jadi makanya sekolah itu diatur sedemikian rupa sehingga dekat dengan tempat tinggal. Jadi anak-anak nggak kesusahan. Kalaupun ada yang misalnya terpaksa nih, for some reason dia rumahnya jauh dari sekolah, nah itu biasanya disubsidi oleh pemerintah. Jadi dikasih transportasi gratis. Untuk SD misalnya, ada nih mahasiswa yang terpaksa banget dia kayaknya nggak bisa nih pindah, maksudnya nggak ada sekolah yang deket banget dari rumah dia ya. Itu biasanya dikasih either taksi gratis atau dia bisa naik bus ke sekolahnya gitu. Dipikirin sampai segitunya ya sama Betul, pemerintah ya. Wow, betul, keren-keren. ya, gitu. Jadi dari pagi, ini kan dua-duanya bekerja nih, Mbak Tri, baik dan suami pun bekerja. Jadi Ya, pulang sekolah udah langsung ketemu anak-anak gitu ya. Jadi benar-benar nggak in charge anak-anak misalnya istirahat ya di sekolah, makan di sekolah gitu ya. betul, betul. Ya, jadi kalau anak saya yang TK, yang Barnahage itu, kalau Barnahage ini sistemnya bukan zonasi ya. Jadi kalau anak saya dapat Barnahagenya agak jauh, sekitar 2 kilo. Jadi biasanya berangkat sama kita sekalian ke kantor, kita drop gitu ya. Nanti pulang kita jemput lagi kayak gitu. Nah, dia di Barnahage di TK itu dari jam 8 sampai jam 4 lah, jam pulang kantor. Jadi Barnahage itu ada gitu ya, salah satunya untuk membantu orang tua yang dua-duanya bekerja gitu. Jadi dia udah buka dari jam 7.15 kalau saya nggak salah, dan tutup itu 4:30. Jadi benar-benar memfasilitasi orang tua yang memang dua-duanya bekerja gitu. Nggak usah cari daycare lagi gitu ya, udah langsung Iya, aja. iya. Nah, kalau anak saya yang SD itu biasanya dia berangkat jam 8 karena sekolah mulai jam 8.15. Selesai sekolah biasanya paling telat itu jam 1.30. Dia udah di rumah gitu. Dan anak-anak SD gitu ya, dari kelas 4 sampai kelas 7 dia itu udah boleh berada di rumah sendirian Kemudian ya. gitu. Tapi yang lebih kecil, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak boleh di rumah sendirian. Nah, makanya sekolah menyediakan after school program untuk anak-anak yang lebih kecil. Nah, after school program itu, jadi setelah jam pelajaran utama selesai, misalnya sampai jam 1 gitu ya, nah mereka ikut after school activity ini sampai jam 4 sore ketika orang tuanya Udah bisa pulang dari jemput kerja. ya. Luar Gitu. biasa. Iya, ya, dipikirin sedetail itu gitu ya. Berarti makan siang, apakah Mbak Tri masakin and then kasih bekal nih kayak orang-orang Indonesia, atau dapat juga nih dari sekolah? Ya, kalau di sekolah anak saya kebetulan sistemnya dia bawa makan siang sendiri. Jadi istilahnya matpakke di sini. Nah, jadi pagi-pagi sebelum saya berangkat ke kantor, saya sekalian nyiapin bekal ya untuk anak saya yang sulung. Nah, awal-awal pindah sih saya masih idealis ya. Jadi yang
menunya tuh harus yang makanan Indonesia gitu, yang Hmm. komplit lauk, sayur, buah segala macam lah, yang fancy banget. Nah, terus saya belajar dari kolega-kolega, terus dari orang tua teman-teman anak saya, ternyata di sini tuh makan siang sederhana banget. Jadi paling roti, sandwich gitu ya, pakai olesan, mentega atau apapun atau ya apapun, terus dikasih daging atau apa sih namanya yang daging yang diiris tipis-tipis itu, atau telur atau salmon ya, simple lah konsepnya. Jadi seharusnya martabak itu memang nggak perlu memberatkan orang tua gitu, tapi gizinya cukup Oke. gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi seaman itu juga berarti ya Mbak Tri, anak-anak pulang dan pergi sendiri, udah gitu pulang masuk ke rumah sendiri gitu ya Mbak Ya, Tri ya? betul, betul. Jadi kehidupan di sini tuh mengingatkan saya ke masa kecil saya dulu. Jadi Iya waktu saya ya. kecil tuh saya tuh bebas gitu main ke rumah tetangga, yang sini, besok-besoknya kemana lagi gitu kan. Terus sore baru menjelang maghrib baru pulang ke rumah. Itu pun nunggu setelah dipanggil orang tua gitu ya. Iya. Tapi intinya adalah waktu kecil saya tuh merasa aman gitu ya Iya. untuk wandering around the house gitu. Dan ternyata di sini konsepnya seperti itu juga. Jadi biasa banget anak saya main ke rumah tetangga gitu ya. Pergi sama teman-temannya, pergi berangkat pergi pulang sekolah bareng teman tuh Benar. biasa banget di sini gitu. Oh, saking amannya ya, dan teraturnya, dan benar-benar semua dipikirin konsepnya sama pemerintah itu ya. Wow. Ya, betul. Tapi Enggak. cuaca gimana Mbak Tri? Ya Dingin ampun banget dingin Ya, sih. itu Buat banget. ya, kita orang-orang ya. panas gitu kan, yang Heeh. merindukan Nah, kehangatan. Heeh. Gimana? ya, jadi iklim memang tantangan tersendiri gitu ya untuk kita yang berasal dari negara tropis gitu ya, kita terbiasa dengan matahari yang selalu ada, kemudian pindah ke sini yang mataharinya tuh terbatas gitu ya. Kemudian musim dingin juga ya tergantung lokasinya sih sebenarnya, nggak seluruh bagian negara Norway itu winternya ekstrim gitu ya. Kayak misalnya saya di Stavanger ini, dia di coastal area. Jadi Stavanger itu mirip Balikpapan sebenarnya. Oh. Jadi Stavanger itu di pinggir pantai gitu ya, dan dia adalah hub dari oil industry yang ada di Norway. Sama kan kayak Balikpapan Iya, iya, gitu ya. iya. Vibes-nya sama lah, mirip. Nah, di Stavanger itu winternya lebih mild. Jadi paling puncak Berapa musim sih Mbak winter mildnya, itu coba pengen tahu standar standar Norway itu mildnya berapa coba Mbak? -6, -8 gitu ya. Enggak. Oh, itu Kalau di standarnya. Trondheim tempat saya kuliah dulu itu bisa -20 gitu ya. Wow. Bahkan di Midland itu -30, -40 gitu. Ya Ya ampun. kadang seperti itu Hmm. juga gitu ya. Tapi Wow. yang saya pelajari juga dari orang-orang lokal Norway adalah mereka tuh sangat menyukai outdoor, ya outdoor life. Buat Itu mereka dingin itu something banget. banget. Nah, ada satu pepatah orang lokal sini adalah cuaca buruk tuh nggak ada gitu. Iya Yang ada benar. hanyalah bad clothing Iya betul. gitu. Oh, ya Benar-benar. disesuaikan aja Disesuaikan ya. aja gitu. Kalau di luar misalnya lagi hujan, lagi badai ya pakailah jas hujan kayak gitu ya. Di luar lagi dingin ya pakailah jaket musim dingin yang bagus, pakailah daleman wool gitu. Jadi cuaca bagi mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk beraktivitas di luar. Ya, dan itu tercermin di cara mereka membesarkan anak-anak. Jadi di sini tuh biasa banget ngelihat waktu musim dingin ya, bayi-bayi itu ditaruh di stroller, ditaruh di luar, sementara bapak ibunya di dalam ngopi-ngopi. Itu Oh, buat mereka itu tuh bagus ya untuk Ya. pertumbuhan fisik anak oke. Iya. bayi gitu ya. Heeh. Dan anak saya di sekolah juga di Barnahaga maupun di SD eh, pasti ada suatu waktu untuk main di luar. Anak saya yang TK biasanya dia kan dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 11 itu aktivitas jam 8 sampai jam 10 itu di dalam kelas. Selebihnya setelah makan siang mereka di luar. Mau itu Hmm. sunny, mau itu hujan badai, mau itu lagi Iya. Malah malah jadi salju, keluar harus sebenarnya ya. keluar Iya ya, gitu. di luar ya. Anak harus keluar Heeh. gitu. Heeh, Hmm. Oh, keren, gitu. keren. Jadi kayaknya Aku nggak jadi ada tuh sekolah tutup gara-gara badai Nggak ada. salju. Badai salju sekolah semua wah, tetap harus sekolah Iya. gitu. harus sekolah. Iya, Wah, wah, gitu. keren. Menarik banget ya. Ini aku jadi berpikir ini mirip banget sebenarnya sama di Prancis juga.
Hmm. Mirip-mirip sih Hmm. seperti itu. Jadi anak-anak makanya kenapa anak-anak di luar itu mungkin lebih kuat ya, Hmm. secara Hmm. imun dan segala macam, karena mereka dipaksakan untuk ya tetap beraktivitas gitu kan. Betul, ya. Buat di luar. Kayak awal-awal aku di sini hujan pakai payung gitu, tapi orang-orang nggak ada yang pakai payung. Semua pakai jaket atau coat Dingin yang ada aja ininya ya. kan. Iya, 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 iya. Jadi nggak Iya, bisa jadi princess kalau di Nggak sini bisa itu. Jadi ya. ya udah, hajar aja semua iya. badai gitu. Iya, iya. Terus di sini tuh juga kalau lagi sunny nih, kayak sekarang nih, matahari Hmm. lagi bersinar. Hmm. Terus misalnya hari Jumat gitu ya, hari Jumat siang, sore, wah jangan berharap ada orang di kantor. Pasti udah Gimana pada mereka? pada keluar. Nah, terus satu lagi yang saya pengen share gitu ya tentang kehidupan di sini adalah work life balance culture itu sangat strong di sini Ini ya. yang diidam-idamkan sama orang-orang yang pengen kabur aja dulu ke Norway ini. Apa itu? Ya, jadi disclaimer-nya adalah tentu selalu ada positif negatifnya ya dimanapun kita tinggal. Tapi positifnya tinggal di Norway yang kami rasakan pertama adalah work-life balance. Ya, work-life balance. Dulu di Jakarta teman-teman paling juga udah ngerasain ya gimana susahnya nih juggling melawan macetnya ibu kota, terus waktu dengan anak-anak terbatas gitu ya. Kalau di sini yang saya rasain saya benar-benar jadi bisa lebih dekat dengan anak-anak saya gitu ya karena semua kan kita ngurusin nih berdua dari mulai mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi kita tahu apa yang mereka lakukan. Nah terus di kantor itu juga sistemnya dirancang sedemikian rupa sehingga eh, karyawan yang punya keluarga itu masih bisa thriving baik itu di rumahnya maupun di kantor ya. Jadi kita ada cuti setahun itu 25 hari normalnya ya, at least di tempat saya bekerja. On top of that, kita ada 10 hari cuti untuk menemani anak yang sakit. Kemudian ada juga ekstra cuti 10 hari untuk menemani spouse atau keluarga yang sakit. Dan kemudian kalau misalnya di tengah-tengah jam kerja, kita tiba-tiba harus ke sekolah karena ada parents meeting gitu ya, atau tiba-tiba anak saya sakit harus dijemput, itu biasa banget gitu. Karena Oke. semua orang melakukan itu. Jadi kita nggak perlu ngerasa bersalah, nggak perlu ngerasa nggak enak dengan kolega, rekan kerja ketika kita harus mengutamakan keluarga dulu gitu. Nah, terus sistem kerja di sini tuh ada yang namanya core hours. Core hours tuh dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya, 6 jam itu kita sebisa mungkin harus ada di kantor atau kalau lagi WFH kita online lah, kita reachable within that core hours. Nah, kita kerja satu hari itu biasanya 8 jam, istirahat setengah jam, jadi total 7,5 jam. Nah, 1,5 jam sisanya itu kita sendiri yang manage gitu ya. Mau kita kerja dulu pagi-paginya di rumah baru ke kantor atau lanjut kerja setelah anak-anak tidur malam, itu juga nggak apa-apa, silahkan gitu. Nggak akan ada yang ngecek, kita nggak perlu absen tiap hari kita datang pulang jam berapa, itu nggak ada. Em, jadi, tapi with that freedom, of course comes responsibility gitu ya. Kita di-expect bahwa kita em, deliver apa yang sudah kita janjikan gitu ya, asking questions ya, kemudian belajar dari kesalahan. Ya, 3 values itu sangat penting sih kalau kita mau berkarir di Norwegia gitu ya. Em, kita nggak perlu ngerasa takut gitu ya kalau kita nggak tahu akan sesuatu gitu ya. Just ask gitu. Jadi kadang-kadang di sini tuh orang suka komplain uh, lack of clarity gitu ya di dalam job desk kita sehari-hari, tidak ada supervisi gitu ya. Itu berangkat tadi dari norma di dalam masyarakat Norway bahwa kalian tuh di-expect untuk bisa independen gitu ya, independen, terus jujur gitu ya, dan nanya gitu kalau kalian nggak tahu sesuatu gitu, belajar dari kesalahan. Mm-mm. Kayak gitu sih. Dan Dari itu juga terlihat dari gimana sistem pendidikan di Norway gitu ya. Jadi yang saya lihat dari mulai TK atau Barnehage sampai dengan SD, kalau di sini tuh muatan akademisnya bisa dibilang lebih santai ya dibandingkan dengan waktu dulu di Indonesia ya.
Karena apa? Karena kurikulum di sini itu untuk anak-anak SD mereka lebih mengutamakan karakter Ya. gitu ya. Jadi anak SD itu diharapkan tadi udah bisa mandiri gitu ya, udah bisa speak up kalau mereka butuh bantuan gitu kan. Nah, values itu yang mereka coba tanamkan dari sejak kecil. Kemudian juga bekerja sama dengan orang lain, 3 values itu. Jadi kemandirian gitu ya, inisiatif dan kemampuan berkolaborasi atau kerjasama. Nah, baru nanti setelah SMP, gradually beban akademik itu akan dinaikkan. Sampai SMA itu baru mereka akan dikeber habis-habisan tuh dari sisi akademisnya. Kenapa? Karena dianggap anak-anak usia SMP SMA itu udah mature gitu ya. Mereka udah, kalau mereka nggak ngerti sesuatu, mereka pasti akan nanya gitu. Kalau mereka butuh group work, mereka bisa kolaborasi sama teman-temannya kayak gitu. Mm-mm. Menarik. Aku mau tanya Mbak Tri, sebagai Hmm. seorang Muslim nih di Ya. Norway, Hmm. untuk anak-anak sendiri, misalnya kalau di kantor, oh Hmm. ada nih tempat sholat segala Ya. macam. Jadi, tapi kalau anak-anak nih kan nggak pulang ya ke rumah gitu. Ya. Jadi, apakah mereka difasilitasi juga gitu? Kalau untuk sekolah memang agak challenging ya untuk bisa ada tempat khusus sholat gitu. Beberapa saya tahu ada sekolah yang memfasilitasi, tapi sebagian besar agak susah gitu ya. Dan itu kita sadari betul bahwa kita memang harus adaptif gitu ya. Di mana-mana kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Ya kita sendiri yang atur gitu. Karena di sini anak-anak sekolahnya tuh pendek gitu ya jam belajarnya, jadi anak saya pulang masih sempat sholat zuhur gitu. Apalagi kalau summer gini kan terangnya lama ya, jadi waktu sholat kan juga menyesuaikan gitu. Kayak gitu. Kalau saya di kantor itu alhamdulillah ada tempat sholat. Namanya tentu bukan musola ya, biasanya namanya tuh reflection room. Jadi ruang khusus yang disediakan untuk meditasi sebenarnya. Itu interfaith, ya bisa digunakan oleh karyawan dengan berbagai kepercayaan. Kami yang muslim menggunakan tempat itu untuk sholat. Tapi orang Norway kadang juga pakai juga kalau misalnya mereka butuh menenangkan diri, butuh meditasi, itu mereka bisa pakai ruangan itu juga gitu. Jadi bukan sebuah halangan ya untuk tetap kita beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing. Waktu kami belum pindah, kita juga kepikiran sini gimana ya pendidikan agama anak-anak, karena for sure di sini nggak ada pendidikan, saya muslim ya, nggak ada pendidikan agama Islam gitu kan. Negara ini negara sekuler, dia mengakui agama Kristen tapi in general society-nya adalah masyarakat yang sekuler gitu ya. Agama bukan menjadi bahasan di sini gitu. Tapi saya menemukan bahwa komunitas Indonesia di sini itu lumayan solid gitu ya. Jadi sekarang tuh ibu-ibu Indonesia tuh bikin madrasah sendiri gitu. Jadi masjid ada di sini dan cukup banyak ya. Compare to 15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali di Norway, sekarang udah gampang banget gitu ya mencari toko yang menjual bahan makanan halal, restoran yang halal gitu ya, bahkan masjid untuk beribadah gitu. Dan komunitas masyarakat Muslim di Indonesia itu punya inisiatif untuk bikin madrasah setiap hari Jumat sore, anak-anak tuh berkumpul di masjid terus ngaji gitu ya. Dan sekarang juga kita dimudahkan sama teknologi ya. Setelah COVID kan kita dengan teknologi Zoom meeting segala macam masih bisa lah belajar agama dengan ustadznya di Indonesia. Jadi anak saya yang sulung masih rutin nih ngaji sama ustadznya di Jakarta. Seminggu Wow, sekali. Jadi keren-keren. bukan sekarang semuanya sudah jauh lebih mudah lah gitu. Apapun tidak menjadi halangan ya. Betul, betul. Jangan banyak alasan, udah kerja keras gitu Jangan ya. pikir nanti susah jalanin dulu, ternyata ada Enggak. loh. Iya, Jalan keluarnya iya. tuh banyak gitu kalau Iya. Betul, betul. Iya, iya. Oke. Ih, seru banget ya. Banyak banget loh ternyata insight-insight yang kita dapat nih hari ini nih. Tapi udah mau ini nih, Ti. Udah panjang banget nih kita nih, Ti.
Ti ada Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan terakhir nggak Ti nih? Ada. Aku penasaran, menurut Ya. Mbak Tri, buat orang Indonesia yang mau ke Hmm. Norway, baik dia Hmm. sekolah, atau Hmm. ada nggak sih kesempatan kerja ke sana, atau harus Hmm. jadi orang Hmm. yang pintar kayak Mbak Tri dari ITB, dari Tekim, atau Hmm. dulunya aku di Norway, aku pulang ke Indonesia, terus aku jadi bisa ke Norway lagi, itu kan berarti ada sesuatu gitu kan, ada yang, Hmm. maksudnya, jadi lebih mudah lah. Nah, kalau Ya. orang-orang baru nih, orang-orang sekarang Indonesia banyak banget yang mau kabur aja dulu. Gimana caranya? Kabur aja dulu ke Norway, tapi Hmm. versi mahasiswa dan versi pekerja. Ya, jadi kabur aja dulu. Ini sebenarnya apa istilah yang bisa dilihat dari dua sisi ya, mau melihatnya sisi negatif atau sisi positif. Tapi dilihat dari sisi positif, sebenarnya fenomena kabur dulu ini opportunity sih sebenarnya gitu ya. Karena tadi saya bilang berdasarkan pengalaman saya, apa fase yang paling merubah diri saya itu adalah ketika saya keluar dari zona nyaman gitu ya, dan tinggal di luar negeri itu salah satu contoh bahwa kita keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Dan jadi saya in that respect saya mendukung nih gitu ya anak-anak Indonesia atau pekerja profesional di Indonesia untuk mencari pengalaman di luar negeri, tapi tentu harus aware gitu ya, harus well informed gitu ya. Keputusan untuk kabur aja dulu atau pindah atau apapun itu harus well informed tentang positif dan negatifnya gitu ya. Karena saya bilang tadi bahwa tinggal dimanapun itu pasti ada positif negatifnya gitu. Orang lihat, wah Norway ini negara yang luar biasa indah gitu ya, tapi di balik itu ada challenge-nya juga gitu ya. Biaya hidup di sini mahal, itu satu. Kemudian iklim gitu ya, tantangan cuaca segala macam. Nah, kalau teman-teman udah aware tentang itu, gitu ya, udah menimbang baik buruknya, kemudian memutuskan untuk tetap pindah di sini, eh, jangan apa ya tadi jangan merasa diri tidak mampu itu dulu. Jadi hindarkan jauh-jauh perasaan inferior bahwa kita tuh nggak mampu. Kamu mampu gitu. Setiap orang punya kesempatan yang sama gitu kan. Nah, em, Norway sendiri tadi saya bilang mereka tidak terlalu menitik beratkan pada achievement academics gitu ya. Walaupun memang mereka kandidat yang memiliki pendidikan master itu tentu punya privilege, ya kan? Tapi mereka yang nggak punya pun itu masih bisa menggantikan gelar master itu dengan experience yang relevan gitu. Jadi S2 itu bukan harga mati sih sebenarnya. Kalau punya itu bagus, itu advantage. Kalaupun enggak, asalkan kita bisa demonstrate kita punya pengalaman yang relevan dengan lowongan yang hendak di-apply, itu bisa. Ya. Terus kemudian yang kritikal itu menurut saya justru pada saat interview sih, pada saat interview. Karena tadi saya bilang ya bahwa orang Norway itu trust based society gitu ya. Jadi pada saat interview mereka akan melihat kita bisa klik nggak ya dengan kandidat ini. Dan kliknya itu terlihat dari gimana orang itu si kandidat ini menunjukkan bahwa dia orang yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Dia bukan orang yang individualis gitu ya. Makanya kalau kandidat itu dia udah bragging tentang semua achievement yang dilakukan. Wah, saya udah ini, saya udah itu, saya udah itu. Biasanya sih itu mengecilkan apa istilahnya? Chance untuk dapat diterima gitu. Justru yang harus ditunjukkan adalah tadi bahwa kita adalah orang yang bisa diajak kerjasama, kita bisa dipercaya, kita bisa learn from our mistakes. Itu sih biasanya nilai values itu yang dilihat oleh company di Norway ya in general gitu. Oke, Mbak Tri. Satu lagi ya Mbak Tri ya. Boleh, boleh, boleh. Dari sisi orang tua nih Mbak Tri nih. Nah, Mau dong hmm, satu hmm, apa pesan-pesan terakhir nih
yang Ya, dilakukan sama Mbak Tri dan suami untuk mendidik anak-anak supaya punya value-value tadi nih Mbak, punya ya, resiliensi, Ya, gigih, terus ya, juga bisa bekerja sama. Apa nih Mbak Tri? Trik, tips and trick dari ya. Mbak Tri nih. Ya, kalau kami, saya dan suami itu berusaha berperan sebagai partner ya bagi anak gitu. Jadi kami suka sekali berdialog dengan anak-anak. Jadi rumah kami, area meja makan itu open sih. Jadi anak-anak tuh terbiasa di rumah tuh ngelihat saya dan suami berdiskusi, saling men-challenge gitu ya, membahas apapun itu gitu. Jadi em, anak-anak melihat bahwa it's okay loh to be challenged gitu ya. It's okay loh to realize oke, aku salah gitu ya. Dan next time akan do better gitu. Karena kan anak-anak akan ngelihat kita ya Ya. sebagai orang tua gitu. Itu sih sebenarnya hal sederhana yang coba kita kita terapkan gitu ya di keluarga. Terus kemudian nilai-nilai apa lagi ya kayak positivity gitu. Jadi kita berusaha menghargai apa yang anak udah lakukan. Misalnya dia pulang bawa hasil, "Ma, aku tadi di sekolah bikin ini." "Oh iya?" gitu ya. Terus coba tanya balik, "Gimana kamu buatnya? Tadi susah nggak? Terus tadi ya, kerjasama nggak sama temennya?" Gitu. Lebih ke ini sih ngobrol gitu ya. ya. Dan sesili apapun pertanyaan mereka, kita coba tanggepinnya tuh dengan serius gitu ya, dengan apa kata-kata yang memang serius, terus kita coba apa hadir untuk mereka. Kalau saya nggak tahu, misalnya anak saya nanya sesuatu yang saya nggak tahu jawabannya ya bilang, wah maaf deh, mama nggak tahu nih, kita cari sama-sama ya di Google gitu. Jadi anak akan melihat, oh it's okay kok, kita nggak harus tahu semuanya kok gitu, karena informasi itu bisa dicari gitu, bisa dipelajari. Iya gitu sih. Mm-mm. Wow, Makasih menarik. banyak ya Mbak Tri. Ini seru banget. Kita dapat insight Maksudnya tuh dari dari A sampai Z banget ini. betul segalanya loh dari mulai pendidikannya, Iya. beasiswanya, kerjaannya, sampai ke sekolah anak-anaknya pun udah dikupas tuntas loh. Thank you so much Aduh, Mbak terima Tri. kasih, saya Terima yang kasih makasih. banyak. Aduh. Jadi buat Sobat A Plus nih Mbak Tri, coba 3 kata buat Sobat A Plus yang kira-kira menurut Mbak Tri mau ya harus mencoba lah intinya gitu. Apa nih? Ya kata yang apa ya? Hmm, 3 kata kunci buat saya sih yang pertama adalah to learn, Mhm. to learn. Yang kedua to share, yang terakhir to grow gitu. Jadi Penting. buat saya Grow sih itu penting. di setiap fase kehidupan kita gitu ya, mau itu baik, mau itu buruk menurut kita, sebenarnya kalau kita reflect gitu ya, ternyata ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu ya. Betul. Kemudian to share itu relate dengan tadi bahasan kita bahwa Indonesia itu kurang narasi, kurang storytelling gitu ya, Ya. kurang share berita positif tentang tanah air gitu ya. Jadi to share itu menurut saya penting dari kita ajarkan ke anak-anak dari mulai mereka kecil. Kemudian to grow itu ya belajar dari kesalahan. It's okay berbuat salah gitu ya. Ya. Nggak apa-apa, everybody makes mistakes gitu ya. Tapi yang paling penting apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan itu gitu. Oke. Cakep, cakep banget. Itu sih. Ada room for improvement di setiap Hmm. hal ya Mbak. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Tri. Thank you, terima kasih sudah Semoga diundang. sukses selalu dengan Ya. pekerjaan, sukses dengan kehidupannya. Kayaknya nggak balik nih Mbak Tri nih kayaknya. Nggak tahu ya, ini Belum pengalaman ada hidup ya. mengajarkan saya Iya. untuk never say Never say never. never ya Mbak Iya, Tri ya. jangan sebut apapun, jangan sebut apapun. Diem aja. Oke, semoga nanti semakin banyak nih wakil-wakil Indonesia, semakin banyak diaspora-diaspora Indonesia juga di Amin. Norway. Jadi narasi-narasi Hmm. baik tentang Indonesia semakin bisa kita sebarkan lagi. Sampai jumpa nih Sobat A Plus di A Plus Talks berikutnya. Yang belum nonton tentang negara-negara lain, coba dikulik-kulik lagi episode-episode kita biar semakin luas nih pandangannya tentang apa yang terjadi di dunia ini. Iya. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat, Ya, keep learning, dan bye. Thank you. bye-bye.